Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wahyudi Faisal, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kami akan memaparkan modul 3.2 koneksi antar materi pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Yang pertama, kesimpulan materi modul 3.2 adalah apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya ke dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan, di dalamnya terdapat interaksi yang saling menunjang antar komponen biotik dan abiotik, di mana komponen abiotik terdiri dari komponen ini saling berpengaruh dan membutuhkan keterlibatan antar satu dengan yang lainnya. Terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, murid, pengawas, masyarakat setempat, dan dinas terkait, dan seluruh sivitas akademika. Komponen abiotik di sini adalah komponen yang berperan aktif dalam menunjang proses pembelajaran, di mana bisa terdiri dari keuangan, sarpras, lingkungan alam, dan tata tertib atau keyakinan sekolah. Terdapat dua jenis pendekatan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, atau menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based approach, di mana untuk pendekatan berbasis kekurangan ini cara berpikirnya dengan memusatkan perhatian kita pada apa saja yang sudah mengganggu, apa yang kurang, dan yang berfokus bagaimana kita mengatasi semua kekurangan yang ada. Yang kedua adalah cara berpikir dengan memusatkan perhatian kepada apa yang berjalan dengan baik dan menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Yang hal ini dinamakan dengan pendekatan berbasis aset yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Creamer. Green and Haynes 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang menggunakan kedua pendekatan pengelolaan sumber daya sekolah. Pendekatan yang berbasis pada kekurangan itu fokus pada masalah dan isu, sedangkan yang berbasis pada aset itu fokus pada aset dan kekuatan. Selanjutnya, berkutat pada masalah utama, sedangkan pada berbasis pada aset membayangkan masa depan, mengidentifikasikan kebutuhan dan kekurangan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapainya, fokus mencari bantuan dari sponsor, mengorganisir potensi dan sumber daya, merencanakan program proyek untuk menyelesaikan masalah, merencanakan sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan. Kerangka dari Green and Haynes memetakan 7 aset utama untuk mengidentifikasi aset sumber daya sekolah. Yang pertama, modal manusia, di mana pemetaan aset individu dengan menginventaris kecakapan warga dalam komunitas yang berhubungan dengan kecakapan pengetahuan, keterampilan, kemasyarakatan, kewirausahaan, kesenian, dan budaya. Yang kedua, modal politik, kemampuan kelompok untuk pengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, modal sosial, sebuah bentuk kerjasama antar unsur yang ada dalam komunitas sekolah untuk mencapai tujuan dan visi yang sama. Yang keempat, modal agama dan budaya, mengidentifikasi sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan budaya masyarakat setempat yang dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan. Yang kelima, modal fisik, berupa pembangunan fisik yang bisa digunakan untuk ruang kelas, lab, area pelatihan atau penelitian, sarana dan prasarana infrastruktur, saluran air, listrik, jalan, dan saluran komunikasi. Yang keenam, modal lingkungan alam, potensi yang diolah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti bumi, udara, laut, sungai, tumbuhan, hewan, dan tanah. Modal finansial, dukungan keuangan yang bisa digunakan komunitas sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, misalkan dari BOS, BOSDA, BPOP, BOSP kinerja maupun BOSP reguler. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekolah? Di dalam kelas kita bisa memaksimalkan
penggunaan SD atau sumber daya ini yang ada di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Misalkan menggunakan ruang kelas, lab, perpus, jaringan internet, taman sekolah, dan aula. Sedangkan di sekolah dengan merealisasikan sebuah program sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya aset yang dimiliki. Pada masyarakat sekitar sekolah, melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menunjang proses, misalkan pelaksanaan program outing class, survei home industry, dan melakukan bakti sosial. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Warga sekolah harus jeli mengidentifikasi semua aset yang dimiliki sekolah. Apabila dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk modal manusia, bagi guru yang untuk menunjang proses pembelajaran berorientasi pada siswa harus memaksimalkan aset sekolah dengan kreatif dan inovatif, tidak hanya di dalam kelas, juga bisa dilakukan di luar kelas atau outdoor. Untuk modal sosial, interaksi antar warga sekolah, khususnya interaksi antara guru dan murid, harus dilakukan secara harmonis dan menyenangkan, dan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran berbasis sosial emosional yang apik. Yang ketiga, modal politik. Dukungan politik berupa kebijakan dan penerapan aturan yang berpihak pada pendidikan akan membantu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, modal agama dan budaya. Pelaksanaan program sekolah terkait dengan keagamaan dan budaya akan turut membentuk karakter positif siswa yang beriman dan bertakwa dan bertanggung jawab, anak, jujur, kreatif, dan karakter positif lainnya. Yang kelima, modal fisik. Guru mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah dengan kreatif dan inovatif. Contoh, pemanfaatan aula sekolah untuk kapasitas kegiatan diskusi, berlatih, maupun menggambar pada pelajaran kesenian. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Pada pelajaran IPA, guru bisa memanfaatkan taman sekolah atau greenhouse untuk mengidentifikasi ekosistem alam dan mengamati atau menanam berbagai jenis tanaman. Yang ketujuh, peraturan alokasi pembiayaan BOS P kinerja maupun BOS reguler, BOSDA atau BPOP, maupun sumber pendapatan lain sekolah, misalkan dari koperasi sekolah atau unit produksi dan jasa sekolah, memprioritaskan pelayanan pada pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan contohnya membeli buku paket pembelajaran, membeli toolkit, alat peraga, dan juga pemeliharaan rutin tahunan beberapa unit komputer dan sebagainya. Poin keempat, hubungan antar sebelum dan sudah mempelajari modul 3.2 serta pemikiran gagasan yang berubah. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, sebenarnya sebagian materi sudah saya ketahui dan diterapkan di sekolah kami. Namun belum dikatakan diterapkan secara rinci. Pemanfaatan aset di sekolah itu masih dan akan terus dikelola dengan berorientasi kepada kebutuhan belajar peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin tertarik untuk menambah wawasan dengan lebih rinci. Apa saja aset utama yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh sekolah? Saya lebih bersemangat untuk mempelajari lebih dalam tentang 7 aset utama yang dimiliki sekolah, khususnya bagi kepala sekolah selaku pemimpin yang juga harus jeli mengidentifikasi, mencari informasi terkait aset yang dimiliki oleh sekolah, dan tentunya harus disadari pula oleh semua warga sekolah untuk mengelola dengan baik supaya mencapai visi misi sekolah. Melalui modul 3.2 ini mengajak untuk terus berlatih berpikir berbasis aset dan menghindari untuk berpikir berbasis masalah atau kekurangan, karena hal itu berdampak pada psikologis dan kualitas pengambilan keputusan yang diambil, terutama bagi seorang kepala sekolah selaku pimpinan di sebuah lembaga pendidikan. Bagusnya seorang pemimpin idealnya sebaiknya fokus pada aset atau kekuatan sekolah, baik fisik maupun non fisik, untuk dijadikan modal pengembangan produk unggulan yang menjadi ciri khas sekolah yang unik, dibina secara profesional sehingga bisa berkembang di kancah nasional bahkan di internasional.
Baik, demikian pemaparan modul 3.2 ini dari kami. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.